setelah beberapa hari gue gak post video ya, sebenarnya gue bingung nih mau posting tentang SIMA UI atau materi atau apa. Dan ternyata yang diposting untuk video kali ini adalah berdasarkan voting kemarin. Itu adalah pembahasan SIMA UI tahun 2014 sebesar 52%, nanti gue sertakan di sini, dan post materi jurnal penyesuaian sebesar 45%. Berarti penyesuaian banyak yang butuh. Nanti di video berikutnya akan gue bikin sesederhana mungkin untuk video jurnal penyesuaian biar teman-teman semuanya paham. So tetap subscribe dan klik lonceng ya biar nggak ketinggalan. And now start for SIMA UI 2014. Let's start it, man. Nah, di SIMA UI 2014 nanti di video berikutnya kita review bareng-bareng ya video yang sudah pernah kita bahas bersama-sama, yang sekitar 5 tahunan ini, bahkan lebih ya, 5 tahun atau 5 tahun lebih kita udah bahas bareng-bareng. Kira-kira mereka saling berhubungan nggak, dan gimana sih kira-kira prediksi untuk soal di tahun 2020. Nah, nanti videonya akan saya bikinkan dan kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian kita langsung saja ke nomor 1 guys. Untuk nomor 1 soalnya ini, dan jawabannya adalah nomor 1 pernah keluar berulang kali soal tipe seperti ini, bahkan sama identik. So jawaban dari nomor 1 adalah yang C. Ya, saat kurvanya seperti biasa, jadi AC-nya itu turun dulu, kemudian naik, kemudian MC-nya juga turun sebentar, terus naik lagi. Jadi ketika AC-nya lebih gede, AC-nya berarti di atas sini, maka MC-nya itu bisa turun, kemudian juga bisa naik. So jawabannya yang C. Kemudian nomor 2. Nah, ini soal-soal, aku rasa soal-soal makin ke belakang itu makin susah. Susahnya adalah menjebak ya. Susahnya menjebak di situ. Kalau untuk nomor 2, jawabannya sebenarnya adalah yang E. Peningkatan harga bahan pokok dan produk industri di Jawa Barat selama 1 bulan, yang merupakan penggambaran terjadinya inflasi itu adalah terhadap beberapa barang sebenarnya, apalagi diutamakan kepada bahan pokok dan pada jangka waktu tertentu. Kalau sehari itu salah, jadi teman-teman silahkan pilih jawaban yang sebulan. Nah, untuk jawaban yang 1 bulan di sini ada poin C dan poin E. Nah, untuk poin C, harga garam di Indonesia. So di sini ketika kita ngomongin garam itu naik drastis, apakah harga garam akan mempengaruhi barang-barang lain secara keseluruhan? Aku rasa tidak sebesar dampak kenaikan harga bahan pokok. Nah, ketika dampak kenaikan harga bahan pokok tersebut itu terus naik, maka terhadap barang-barang lain juga akan naik. Karena apa? Karena sekali lagi bahan pokok adalah bahan yang inelastis. So jawabannya tetap E. Kemudian nomor 3. Nah, di sini untuk nomor 3 itu kita membaca maksud dari angka elastisitas itu apa. Oke ya. Misalkan kita sudah bahas elastisitas sebelumnya, itu misalkan elastisitasnya 4, elastisitasnya itu 0, sekian. Di soal 2014 ini unik. Uniknya apa? Aku rasa ini satu level di atas soal-soal yang sebelumnya kita bahas. So jawaban dari nomor 3 adalah yang C. Nah, yang diminta oleh soal di sini adalah maksud dari min 0,68 itu apa sih? Maksudnya adalah jika terjadi kenaikan harga sebesar satu satuan di sini kalau harga berarti rupiah ya, maka akan terjadi. Nah, berarti kalau itu tandanya negatif, hubungannya adalah berlawanan. Berarti jika harga naik, Q-nya permintaannya pasti turun. So, jika terjadi kenaikan sebesar Rp1, maka penurunan kuantitas konsumsi sebesar berapa? Sebesar min angkanya itu, berarti 0,68%. Ya seperti itulah guys, untuk yang elastisitas. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita ke nomor 4. Jawaban dari nomor 4 berarti yang nggak menggeser adalah harga barang itu sendiri. So it's simple ya, nomor 4 berarti A jawabannya. Kemudian nomor 5. Sudah nomor 5. Oke, laporan keuangan. Sebelum kita ngomongin laporan keuangan, itu kan merupakan proses. Ada jurnal umum. Setelah bikin jurnal umum, kita bikin jurnal khusus kalau perusahaan dagang, atau kita bikin buku besar. Setelah bikin buku besar, bikin neraca. Setelah bikin neraca, kita bikin jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian baru kertas kerja. Setelah kertas kerja baru ada yang namanya
laporan perubahan modal. Nah, setelah laporan perubahan modal baru ada laporan keuangan. Jadi patokan dari laporan keuangan adalah proses sebelumnya. Maka jawaban dari nomor 4 adalah yang D. Oke ya, yang D. Atau lebih jelasnya saya sertakan link materi yang udah saya bahas tentang urutan-urutan atau siklus akuntansi di video sebelumnya. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 di sini unik. Uniknya di mana? Ada tanah yang ditawarkan 150 juta, tapi NJOP-nya, nilai jual objek pajak, berarti ketika orang itu beli ya SPT tahunannya itu sebesar 95 juta sebenarnya. Ketika dia jual, dia mau jualnya 150, tapi orang yang mau beli tadi nilainya itu, wah ini nggak 150 bos, 150 juta aja. Nah, akhirnya mereka dealnya di harga 137 juta. Maka untuk pencatatannya ya udah yang dealnya di berapa? Yakni di 137 juta. Jawabannya yang B. Kemudian kita ke nomor berikutnya. Sebentar guys, ini kenapa hilang? Oke, nomor 7. Oke ya, dampak kuota. Nah, kita ngomongin sekarang dampak kuota. Kuota itu adalah pembatasan jumlah. Berbeda dengan, tolong dibedakan dengan biar teman-teman nggak terjebak, penerapan bea atau pajak. Oke ya, bea masuk atau pajak terhadap produk-produk impor. Kalau dikenakan bea masuk atau pajak, maka itu akan meningkatkan harga barang impor tersebut. Ini beda konteksnya. Konteks di sini adalah menetapkan agar barang impor itu nggak terlalu banyak, jadi ditetapkan jumlah yang boleh masuk ke Indonesia. So digunakan untuk siapa? Yakni untuk melindungi konsumen dalam negeri agar barangnya itu laku, tidak kalah dengan barang impor. Jadi yang diuntungkan adalah produsen dalam negeri. Tetapi untuk proses di sini, untuk jawaban di sini, peningkatan harga barang impor jelas enggak, peningkatan jumlah barang impor enggak, malah ini ada pembatasan kuota. Peningkatan keuntungan konsumen domestik. Apakah konsumen domestik diuntungkan? Yang diuntungkan adalah produsen domestik. Kemudian penurunan penerimaan pemerintah. Benar, jawabannya adalah yang D. Kita cek yang E, penurunan penerimaan produsen domestik. Enggak, produsennya malah diuntungkan ya. Tapi pemerintah yang seharusnya, kalau misalkan yang masuk itu 1000, tapi pemerintah menetapkan kuota yang boleh masuk cuma 200 gitu loh. Berarti harusnya pemerintah menerima pajak dari 1000 barang, itu cuma menerima pajak dari 200 barang. Nah, jadi itu maksud kenapa nomor 7 jawabannya yang D. Simple ya. Kemudian nomor 8. Menurut HO, Harold Domar ya, sorry bukan HO ya, HD. Kalau HO itu Hexer-Ohlin. Menurut Harold Domar, faktor utama yang menyebabkan tingginya pertumbuhan itu jawabannya simple banget. Jawabannya adalah investasi. Kata si Domar, kalau si Harold Domar ini dia berkaca pada negara-negara kapitalis yang sudah maju. Bagi negara-negara kapitalis atau liberal yang maju, investasi itu sangat penting efeknya untuk pertumbuhan ekonomi. Saya rasa di Indonesia juga sama, yang menganut sistem ekonomi campuran. Ketika investasi masuk di sini, entah itu investor lokal maupun asing, tapi lucunya di Indonesia malah banyak yang anti sama investor asing. Heran gitu loh. Kalau misalkan investor asing nggak masuk, nggak akan ada pembukaan pabrik baru, nggak akan ada penyerapan tenaga kerja akibat dibukanya pabrik tersebut. Jadi orang kemudian nganggur lebih banyak. Heran aja ya. Kemudian oke, jawabannya nomor 8, jawabannya adalah yang C. Gue akan cerita di lain waktu tuh kenapa kok orang-orang kita aneh aja gitu ya, investasi asing mereka nggak suka banget. Ya, Amerika, Jepang itu mereka fine aja, apalagi Cina yang sekarang negaranya maju di situ. Nomor 9. Oke. Nomor 9, jawaban dari nomor 9 berarti kecuali. Yang dimaksud dari soal nomor 9 adalah kita harus bisa membedakan mana itu pajak daerah dan mana pajak pemerintah pusat. Nah, jawaban dari nomor 9 adalah yang C. Untuk yang C di sini teman-teman perlu ditekankan adalah pajak bahan bakar. Yang menentukan adanya pajak bahan bakar, kita tahu bahan bakar Indonesia masih impor ya. Nah, bahan bakar Indonesia masih impor, ketika pemerintah mengenakan pajak pada bahan bakar tersebut, ya udah masuk ke pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak urusan di sini gitu. Kalau untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan biasanya digunakan oleh PDAM di situ, perusahaan daerah air minum. So jawaban nomor 9 adalah yang C. Nomor 10. Diketahui. Oke.
MPC-nya 0,6, maka MPS-nya adalah 1 min MPC. Jawabannya 1 min 0,6 berarti 0,4. Yang D, jangan terjebak yang C. Saking ngebutnya biasanya kita jawab, oh kelihatan angka 0,4, ya udah jawab yang C. Hati-hati di sini. Kemudian kita ke nomor 11. Keseimbangan produsen terjadi, ini sama dengan keseimbangan konsumen. Kalau keseimbangan konsumen adalah kurva indifferent bersinggungan dengan budget line. Kalau produsen ya udah kurva isocost bersinggungan dengan kurva isoquant. Simple. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12. Ini juga pernah keluar ya, cuman contohnya berbeda. Yang membuat kurva garis anggaran itu memiliki kemiringan, itu dapat diukur dari mana sih kemiringan kurva anggaran? Begini, kemudian ada yang kemudian diganti lagi begini, kemudian diganti agak lurus, kemudian ada yang lenceng begini. Itu karena apa? Ini yang disebut sebagai tingkat substitusi marginal si konsumen. Soal ini sudah pernah Ekonomi bahas secara detail di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa simak video-videonya. Dicek aja satu-satu. Ketika nanti sampai di video terbaru ini, teman-teman pasti nggak, oh ya ini yang keluar di video pada saat itu gitu loh. Kemudian teman-teman nyatet di tiap video-video sebelumnya malah lebih enak. Kemudian kita ke nomor 13. Berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara. Kita tahu ada 3 ya, what, how, dan for whom. Yang what itu barang apa yang diproduksi, kemudian how-nya itu adalah bagaimana cara memproduksi barang untuk efisien, agar efisien. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi, barang tersebut itu. Maka jawaban dari nomor 13 sangat mengecoh sekali ya. Di sini adalah yang E. Karena apa? Karena A itu lebih tepat ya. Bagaimana memproduksi dengan biaya yang murah atau dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian nomor 14, kebijakan pemerintah selling price menetapkan harga tertinggi. Ini digunakan untuk melindungi konsumen. Kebijakan harga tertinggi, selling price dan floor price sudah saya jelaskan dengan detail juga di video permintaan yang part 2 di Ekonomi di channel ini. Nanti link akan saya sertakan untuk yang nomor 14. Nah, terhadap beberapa barang kebutuhan pokok dinilai efisien dan penting. Iya, penetapan harga tertinggi itu gara-gara harga barangnya sudah over. Misalkan harga yang seharusnya 10.000, produsen jualnya yang harusnya 10.000, si produsen jualnya 50.000. Kemudian pemerintah menetapkan jangan dijual 50.000, saya tetapkan harga tertinggi adalah 20.000. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Dengan cara apa? Dengan ngomong gitu aja harga langsung turun? Enggak, tapi pemerintah biasanya menambah pasokan barang tersebut. Harga yang terlalu tinggi itu diakibatkan oleh ketersediaan barang yang kecil. Jadi permintaannya naik gitu loh. Permintaannya tinggi tapi ketersediaan barang kecil. Nah, kemudian harganya melonjak. Pemerintah menetapkan selling price dengan cara menambah pasokan barang tersebut. Biasanya dari mana? Kalau misalkan dalam negeri nggak mampu menambah pasokan itu, bahkan dalam negeri udah langka. Caranya adalah dengan melakukan impor barang tersebut. Sehingga pasokan barang banyak, kemudian harga akan turun nanti. Pemerintah akan jual dengan selling price tadi. Sehingga produsen yang jualnya over akan nurunin juga. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Yang bawahnya, barang kebutuhan pokok memiliki kurva permintaan yang inelastis. Benar. Oke. Dan ini menurut saya itu berhubungan. Kok bisa gitu? Karena barang pokok ini inelastis, jadi mau harga naik segimanapun konsumen tetap beli. Tapi pemerintah nggak tega, maka dari itu pemerintah menetapkan selling price. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Karena apa? Karena mau naik gimana pun, karena ini bahan kebutuhan pokok, rakyat pasti beli karena ini inelastis. Maka dari itu pemerintah wajib mengeluarkan yang namanya selling price. So, ini berhubungan, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 15. Merupakan kesamaan karakteristik pasar persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. Kesamaannya, perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan laba. Yap, MR sama dengan MC, tujuannya sama. Memiliki economic profit di atas 0, berarti ekonominya normal, bukan laba normal, tapi super normal hanya dalam jangka pendek. Kedua perusahaan sama di situ, 1 dan 3 benar. Poin 2, produsen berperan sebagai price taker. Enggak, men. Oke ya. Yang price taker hanyalah pasar persaingan sempurna. Monopolistik itu mereka price maker. Yang menyebabkan sebuah pasar itu menjadi price maker adalah adanya diferensiasi antar produk, adanya keunikan antar produk. Misalkan pasar monopolistik saya contohkan itu pasar sampo. Ada sampo yang terkenal harganya mahal, ada sampo yang ecek-ecek ya, atau sampo yang baru itu harganya murah gitu kan.
Nah itu kan harganya udah beda, jadi konsumen nggak bisa menentukan harga di situ, malah produsen yang menentukan harga. Ini kualitasnya bagus, jadi so you beli aja dengan harga yang sekian, itu price maker ya. Kemudian ya udah selesai. Nomor 15 jawabannya adalah yang B. Dan nomor 4, karena persaingan sempurna itu price taker, jadi di persaingan sempurna mereka nggak dapat poin 4. So cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay enjoy dan stay happy buat teman-teman semua. Terima kasih supportnya untuk channel ini, makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.